Bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di petang hari ini kita bisa bersua kembali melanjutkan pelajaran kita, belajar tentang sholat dengan lebih rinci. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi suri teladan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya dan kepada seluruh sahabat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang terakhir, yakni kita sudah masuk di pembahasan tentang mengangkat kedua tangan ketika takbir. Mengangkat kedua tangan ketika membaca takbir. Ada berapa tempat di dalam sholat kita mengangkat tangan atau disunnahkan atau disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan kita? Ada berapa tempat? Di 4 tempat. Di 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, di awal sholat disunnahkan mengangkat kedua tangannya. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, yakni apa? Ketika mau rukuk dan bangkit dari rukuk. Ketika mau rukuk dan ketika bangkit dari rukuk, disunnahkan mengangkat kedua tangan. Ketiga tempat ini jumhur kebanyakan para ulama mensunnahkannya. Kemudian tempat yang keempat, yakni ketika berdiri dari tasyahud awal. Ketika berdiri dari tasyahud awal. Berdasarkan hadis yang kemarin telah kita bacakan, dan ini pendapat dari kebanyakan para ahli hadis, Walaupun jumhur berpendapat tidak disunnahkan. Walaupun jumhur kebanyakan para ulama tidak mensunnahkan. Tapi yang rajih karena ada nas dalil yang sahih, maka disunnahkan di tempat itu. Di tempat ketika berdiri dari tasyahud awal. Dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan satu pendapat dari Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian
permasalahan di petang hari ini kita bahas yakni mata yabtadi'u raf'a fi takbiratil ihram. Kapan seseorang itu dia mulai mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram? Kapan dia mulai angkat tangannya? Ya. Kapan seseorang yang sholat itu memulai untuk mengangkat kedua tangannya pada takbiratul ihram, takbir di awal sholat. Kapan dia mengangkat tangannya? Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-ahaditsul waridatu fi ibtida'i raf'il yadaini waradat ala wujuhin muta'addidatin. Hadis-hadis yang datang berkenaan dengan mulai mengangkat kedua tangannya ini datang dengan cara yang bermacam-macam. Datang dengan cara, sifat yang atau cara yang bermacam-macam. Tidak cuma satu saja. Tidak cuma satu. Mengenai kapannya ya, kapan dia mengangkat kedua tangannya. Fa ba'duha, maka sebagian hadis yang berbicara tentang mulai mengangkat kedua tangan ini yadullu ala annahu yarfa'u thumma yukabbiru. Sebagian hadis menunjukkan kepada bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangan dulu kemudian baru bertakbir. Diangkat tangannya dulu baru Allahu akbar. Jadi mengangkat tangan dulu baru bertakbir. Wa ba'duha, dan sebagian hadis yang lain juga ala annahu yukabbiru thumma yarfa. Sebagian hadis yang lainnya menunjukkan kepada bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau bertakbir dulu baru mengangkat kedua tangannya. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi bertakbir dulu baru diangkat kedua tangannya. Ini cara yang kedua. Wa ba'duha, dan sebagian hadis yang lainnya ala annahu yarfa'u hina yukabbiru. Sebagian hadis yang lain menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat kedua tangannya ketika beliau bertakbir. Berarti bareng. Ketika mulai membaca Allahu Akbar, berbarengan mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fa in fa'alta ayya sifatin min hadhihi sifati fa anta musibun li sunnati. Maka jika kamu mengerjakan salah satu cara dari cara-cara ini, maka kamu itu sudah mencocoki sunnah. Ya, sudah mencocoki sunnah. Di antara tiga cara tadi, takbir dulu baru mengangkat kedua tangan, atau mengangkat tangan dulu baru bertakbir, atau bareng mengangkat tangan dan takbirnya. Maka semuanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Al-Albani rahimahullah, berkata Imam Al-Albani rahimahullah, wal haqqu, dan yang hak dan yang benar, anna kullan min hadhihi sifati thalathi, bahwasannya seluruh dari sifat-sifat yang tiga tadi itu sunnatun thabitatun anhu sallallahu alaihi wasallam. Tiga sifat itu sunnah yang thabit, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya boleh dikerjakan salah satunya. Atau ganti-gantian. Boleh. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalilnya. Fasifatul ula, maka sifat yang pertama, cara yang pertama, dalla 'alaiha hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yakni yang menunjukkan kepada cara yang pertama ini, yakni hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu,
Ibnu Umar ini mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hatwa mankibaihi thumma kabbara. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila berdiri untuk salat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya. Thumma kabbara, kemudian baru bertakbir. Diangkat dulu tangannya, baru bertakbir. Allahu Akbar. Ini cara yang pertama, diangkat tangannya terlebih dahulu, baru bertakbir. Wa qala biha Ishaq wa Ahmad fi riwayah wa ba'dul Hanafiyah wa wajhun 'inda Syafi'i. Dan yang berpendapat dengan ini, yang lebih condong menguatkan, yang lebih utama mengangkat kedua tangan dulu, ini yakni Ishaq, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, kemudian sebagian Hanafiyah, dan salah satu pendapat dari Syafi'i. Kemudian sifat atau cara yang kedua, dalla 'alaiha hadits Malik bin al-Huwairis radhiyallahu anhu. Yakni hadis dari Malik ibn al-Huwairis yang menunjukkan kepada cara yang kedua, yakni idza shalla kabbara, apabila Malik bin Huwairis ini, apabila dia ini salat, kabbara, beliau bertakbir. Apabila dia akan salat, beliau bertakbir, thumma rafa'a yadayhi, kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Bertakbir dulu, baru mengangkat kedua tangannya. Wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi, dan apabila dia ingin untuk ruku, dia mengangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'a yadayhi, dan apabila dia mengangkat kepalanya dari ruku, maka dia mengangkat kedua tangannya. Wa haddatsa, dan dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu hakadha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu melakukan seperti ini. Yakni apa yang dilakukan Malik bin Huwairis, yakni bertakbir dulu, kemudian baru mengangkat kedua tangannya. Bagaimana bertakbir dulu baru mengangkat kedua tangannya? Pernah melakukannya? Salat dengan bertakbir dulu baru mengangkat kedua tangan? Allahu Akbar, baru diangkat. Allahu Akbar. Agak kaku ini ya. Agak kaku gitu apa ya? Agak enggak biasa. Ya, karena bertakbir itu biasaan kita bareng atau mengangkat tangan dulu. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Kalau takbir dulu baru mengangkat kedua tangan, ini agak enggak biasa. Enggak biasa. Allahu Akbar baru diangkat. Makanya di sini disebutkan qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallah ini mengatakan, walam ara man qala bi taqdimi takbiri 'ala ar-raf'i, dan aku tidak mengetahui orang yang berpendapat dengan mendahulukan takbir daripada mengangkat kedua tangannya. Tidak mendapati orang yang mengatakan untuk mendahulukan takbir daripada kedua tangannya. Karena memang agak enggak terbiasa takbir dulu, Allahu Akbar baru diangkat. Bal huwa qaulun fi mazhabil Hanafiyah. Kan tapi ini bertakbir dulu sebelum mengangkat kedua tangan ini salah satu pendapat dari mazhab Hanafiyah. Kemudian as-sifatu tsalitsah, cara yang ketiga,
Dalla 'alaiha hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yakni yang menunjukkan, yang menjadi dalil bahwasannya dengan cara yang ketiga, yakni hadis Ibnu Umar. Qala Ibnu Umar ini mengatakan, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha takbira fi sholati فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه. Ibnu Umar ini mengatakan, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memulai takbir di dalam solat. Beliau memulai apa? Takbir dalam solat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya ketika beliau bertakbir. Ya, beliau mengangkat kedua tangannya ketika beliau bertakbir sampai beliau menjadikan kedua tangannya ini sejajar dengan kedua pundaknya. Ya. Ini apa? Ini dalil bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengerjakan mengangkat kedua tangan beliau ketika apa? Bertakbir, berbarengan takbir dan mengangkat kedua tangannya. Wa qala biha Syafi'iyah wal Malikiyah wa qaulun fi mazhabil Hanafiyah. Dan ini apa? Pendapat dari Syafi'iyah dan Malikiyah. Ya. Dan ini apa? Termasuk salah satu pendapat dari mazhab Hanafi. Kemudian dikatakan qala al-Hafidz al-Baihaqi rahimallah, berkata al-Baihaqi rahimallah, wa riwayatu man dallat riwayatuhu 'ala ar-raf'i ma'a takbiri asbatu wa aktsaru fahiya aula bittiba'i. Ya. Riwayat-riwayat yang menunjukkan untuk mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir itu lebih asbat, lebih kokoh, lebih kuat pendalilannya, lebih kuat secara apa? Secara hadis. Wa aksar, dan lebih banyak. Maka apa? Riwayat yang membarengkan mengangkat kedua tangan bersamaan takbir ini lebih utama. Aula bittiba, ini lebih utama untuk diikuti, untuk berbarengan. Iya. Akan tetapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena sabitnya, karena telah tetapnya hadis-hadis yang menunjukkan tiga cara ini datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti apa? Ketiganya ini sunnah yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga-tiganya diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga boleh bagi seorang untuk apa? Mengerjakannya. Salah satu dari tiga tersebut, atau dia apa? Gantian menggunakannya. Wallahu a'lam. Ya, ini tiga cara kapan mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram. Jelas? Ya, alhamdulillah. Kemudian ya, ini ditambahi apa? Ada tambahan faedah yang keluar dari pembahasan takbiratul ihram. Mata yabtadi'ur raf'a fi takbiratir ruku'i. Kapan seseorang itu mulai mengangkat kedua tangannya pada takbir untuk ruku. Ya. Pada takbir untuk ruku. Dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, yakni 'alal wujuhil mutaqaddimati fi takbiratil iftitahi, yakni dia boleh mengangkat atau memulai mengangkat kedua tangannya di atas cara-cara yang telah berlalu pada sebagaimana pada takbiratul ihram. Ya. Boleh diangkat sebelum takbir atau berbarengan dengan takbir atau setelah takbir baru diangkat. Ya. Dan ini disebutkan
oleh ulama yang lainnya, wa qala al-Khiraqi rahimallah inda takbiri ruku', yakni ketika untuk takbir ruku', wa yarfa'u yadayhi ka raf'ihil awwal. Dia mengangkat kedua tangannya sebagaimana dia mengangkatnya di awal kali, yakni apa? Di waktu takbiratul ihram. Boleh dengan tiga cara, salah satu dari tiga cara tadi. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah ka fi'lihi inda takbiratul ihram. Sebagaimana yang dia kerjakan pada takbiratul ihram. Takbir untuk ruku, dia mengangkat kedua tangannya apa? Boleh dengan cara salah satu dari ketiga tadi. Yang menjadi catatan yang perlu diperhatikan yakni bacaan takbirnya ini ketika sudah bergerak. Ya. Bukan yang menjadi patokan itu dia mengangkat kedua tangannya ketika berdiri. Bukan. Ya. Tetapi dia bisa mengangkat kedua tangannya ketika dia sudah condong atau ketika mau condong badannya. Ya. Yang jadi patokan acuannya, bacaan takbirnya itu ketika badannya sudah mulai condong untuk menuju ruku. Ini tempat membaca Allahu Akbar ketika mau ruku. Ya. Kalau dia mau mengangkat kedua tangannya sebelum takbir, berarti dia pas berdiri, dia angkat tangannya dulu, baru apa? Kemudian ketika sudah mulai condong, mau condong, dia membaca takbir Allahu Akbar. Kalau dia mau bebarengan, berarti mengangkat kedua tangannya nanti. Ketika apa? Dia sudah mau condong baca takbir, dia baru mengangkat tangannya sambil apa? Berjalan untuk menunduk. Ya. Demikian seterusnya. Ya. Tetapi apa? Saya pribadi kebanyakan karena seringnya kita kerjakan, ya ini apa? Membaca, mengangkat kedua tangannya apa? Sebelum takbir. Ya ini apa? Ketika kita masih posisi berdiri, kita mengangkat kedua tangannya, kemudian baru ketika sudah mulai menunduk, menggeser badan apa? Menundukkan badan kita, kita baru membaca takbir. Allahu Akbar. Coba Mas Firman dipraktekkan. Coba dipraktekkan dengan berdiri apa? Kalau apa saya yang berdiri kan nanti nggak dengar suaranya. Iya, ketika mau sedekap dulu untuk apa takbir mau ruku ya, mau ruku. Ya, mau ruku. Berarti kebiasaan kita, enaknya kita, saya pribadi, ya ini kita mengangkat tangan dulu, kemudian angkat tangan mau ruku. Allah. Nah, membaca Allahu Akbarnya ketika badan sudah mulai condong. Ya, bukan apa? Bukan ketika berdiri, apa? Misalnya sana kiblat ya, yang dicontoh arahnya nanti contoh arah. Misalnya sana kiblatnya. Ya, sedekap kemudian bukan dia takbir langsung takbir. Allah. Bukan ya. Karena bacaan takbir untuk bergerak, takbir intikal ini tempat membacanya ini ketika bergeraknya di antara dua rukunnya. Iya, tempat membacanya. Bukan pas ketika berdiri, juga bukan pas ketika selesai ruku. Ya, mau pas posisi ruku baru dia membaca Allah Akbar, bukan. Dia bukan membaca di tempatnya. Ya. Bukan juga apa? Allah Akbar, bukan. Bukan seperti itu juga. Tapi pas bergerak itu apa? Membaca takbir. Nanti ibu-ibu tanya suaminya. Iya. Iya nanti ada masnya. Iya, intinya apa? Bacaan takbirnya itu ketika mulai bergerak badannya untuk condong. Sehingga ketika mau mengangkat kedua tangan sebelumnya ya berarti sebelum itu dia baca. Jangan yang jadi patokan mengangkat kedua tangannya yang itu jadi patokan bukan. Iya. Bukan itu patokannya. Iya, insyaallah paham ya. Iya. Kapan dia mengangkat kedua tangannya. Intinya yang dibahas itu, kapan dia mengangkat kedua tangannya.
Ya, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang selanjutnya, mata yabtadi'ur raf'a fil iktidali minar ruku'i. Kapan dia mulai mengangkat kedua tangannya pada waktu i'tidal, bangkit dari ruku. Ketika bangkit dari ruku, kapan dia mengangkat kedua tangannya? Qala Ahmad bin al-Husain, dia mengatakan, Ra'aitu Aba Abdillah, aku telah melihat Abu Abdillah, yakni Ahmad bin Hanbal, idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, apabila Ahmad bin Hanbal ini mengangkat kepalanya dari ruku, la yarfa'u yadayhi hatta yastatimma qa'iman. Tidaklah beliau ini mengangkat kedua tangannya sampai dia sempurna dalam keadaan berdiri. Ya. Ini apa? Ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kemudian dijelaskan, wa qala Ibnu Qudamah rahimahullah, Ibnu Qudamah menjelaskan, mengatakan, wa wajjahu, dalam keadaan beliau memperjelasnya, menjelaskannya, memberikan taujihnya. Anna ba'da alfadhi hadisi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasannya sebagian lafaz-lafaz dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memulai salat beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza raka'a, dan apabila beliau mau ruku', wa ba'da ma yarfa'u ra'sahu minar ruku', dan setelah mengangkat kepalanya dari ruku'. Ini sebagian lafaz dari hadis Ibnu Umar. Setelah beliau mengangkat kepalanya dari ruku'. Berarti apa? Sudah dalam keadaan berdiri, sempurna berdiri. Wali annahu raf'un, dan karenanya mengangkat kedua tangan. Ya. Karenanya mengangkat kedua tangan. Fala yushra'u, maka tidak disyariatkan fi ghairi halatil qiyami. Maka tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan tadi pada selain keadaan berdiri. Karaf'ir ruku'i wal ihrami, sebagaimana mengangkat kedua tangan pada ruku' dan ihram. Ya. Ini mazhab Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Ada riwayat yang lain, ada pendapat yang lain. Ya. Walil imami Ahmad wa riwayatun ukhra, dan walil imami Ahmad riwayatun ukhra. Imam Ahmad memiliki riwayat yang lain. Annahu yabtadi'u hina yabtadi'u raf'a ra'sihi. Bahwasannya dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad, bahwasannya beliau Imam Ahmad ini memulai mengangkat kedua tangannya ketika memulai mengangkat kepalanya. Ya. Dari ruku, jadi apa? Ketika bangkit langsung mengangkat kedua tangannya. Li dhahiril ahadisi, karena dhahir hadis, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'ahuma, dan apabila dia ingin mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengangkat keduanya, mengangkat kedua tangannya. Ai idza arada raf'a, apabila dia ingin mengangkat kepalanya dari ruku. Wa huwa madhhabu Syafi'iyah, dan ini mazhab Syafi'iyah. Wa fassaru, dan mereka menafsirkan lafdha wa ba'da ma yarfa'u ra'sahu, setelah beliau mengangkat kepalanya, yakni ditafsirkan ala makna ba'da ma yashra'u fi raf'i ra'sihi, yakni setelah dia memulai di dalam mengangkat kepalanya. Ketika mulai, setelah memulai diangkat. Berarti belum dalam keadaan berdiri. Ya. Jadi apa? Kita selesaikan dulu. Lakin akan tetapi al-awwalu aqrab. Akan tetapi pendapat yang pertama
yakni mengangkat kedua tangan ketika setelah sempurna berdiri itu lebih mendekati kebenaran, lebih mendekati. Wa huwa ar-raf'u hina yastatimmu qa'iman, yakni mengangkat kedua tangannya ketika sempurna dalam keadaan berdiri. Ya wallahu a'lam. Jadi pendapat yang pertama, misalnya rukuk, misalnya dalam keadaan rukuk, kemudian dia kapan dia mengangkat kedua tangannya, yakni ketika berdiri sempurna dulu, sehingga dia langsung membaca tasbihnya, Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, sambil mengangkat ketika sudah berdiri sambil mengangkat kedua tangan. Sami Allahu liman hamidah. Jadi bacaan Sami Allahu liman hamidah ini juga ketika dia sudah mulai bangkit badannya dari rukuk, sudah bangkit badannya dari rukuk, dia membaca Sami Allahu liman hamidah. Ketika sudah berdiri sempurna, walaupun belum selesai membaca Sami Allahu liman hamidah, dia mengangkat kedua tangannya, disunnahkan mengangkat kedua tangannya. Ya. Pendapat yang lainnya, yang dari Syafi'i, yakni apa? Yakni ketika dia sudah mulai mengangkat badannya dan mulai membaca Sami Allahu liman hamidah, dia langsung apa? Mengangkat kedua tangannya. Sami Allahu liman. Ya, ketika apa? Ketika mau bangkit sudah mengangkat kedua tangannya. Ya. Sehingga apa? Ya kebanyakan kalau kita dapati saudara-saudara kita ketika sudah berdiri kelihatan tidak apa? Tidak mengangkat kedua tangannya. Bisa jadi karena dia sudah mengangkat ketika mau bangkit dari rukuknya, bisa jadi dia keliru melihat ustadznya, kiainya, dia tidak mengangkat tangannya. Padahal ustadznya atau kiainya dia angkat ketika bangkit dari rukuknya. Ini mazhab Syafi'i rahimahullah. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ini ketika i'tidal, mengangkat kedua tangannya ketika sudah berdiri sempurna, ini yang lebih bagus. Lebih bagus pendapatnya berdasarkan hadis dari Ibnu Umar tadi. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, mata yabtadi'u ar-raf'a fi takbiratil qiyami ila salisati. Kapan seseorang yang sholat itu memulai untuk mengangkat kedua tangannya pada takbir untuk berdiri di rakaat ketiga. Kapan dia mulai mengangkat kedua tangannya? Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, yakunu raf'u idza qama, yakni mengangkat kedua tangan itu terjadi apabila dia sudah berdiri. Apabila dia sudah berdiri. Ya. Jadi ketika tasyahud awal, dari tasyahud awal, kemudian dia berdiri sambil apa? Dia membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian apa? Dia ketika sudah berdiri, dia mengangkat kedua tangannya. Li'annahu lafdzul hadis, karena itu lafaz hadisnya. Idza qama minar rak'ataini rafa'a yadayhi. Apabila beliau sudah berdiri dari dua rakaat, beliau mengangkat kedua tangannya. Ya, beliau apa? Mengangkat kedua tangannya. Fala yarfa'u wa huwa jalisun, maka tidaklah dia mengangkat kedua tangannya dalam keadaan duduk. Ketika tasyahud awal langsung mengangkat kedua tangannya, bukan seperti itu. Tsumma yanhadu, kemudian dia baru bangkit, bukan. Wa ma'lum anna kalimata idza qama laisa ma'naha hina yanhadu.
Dan diketahui bahwasannya kata atau kalimat idza qama apabila seorang telah berdiri, akan berdiri, bukanlah maknanya hina yanhadu, ketika dia bangkit, bukan. Karena inna bainahuma farqan, karena sungguhnya di antara dua kata tersebut berbeda, berbeda. Sehingga yang rajih, yang kuat di takbir dari tasyahud awal ini apa? Mengangkat kedua tangannya ini ketika sudah berdiri, sudah berdiri. Iya. Ini empat tempat kita disunnahkan mengangkat kedua tangannya. Dan kapan kita mengangkat kedua tangannya? Ya. Sekali lagi yang rajih, yang kuat, yakni ketika dalam keadaan berdiri, mengangkat kedua tangannya. Ya, orang. Kemudian pembahasan setelahnya yakni sifatul asabi'i 'inda raf'i, yakni sifat dari jari-jari kita ketika mengangkat kedua tangan. Bagaimana posisi jari-jari kita ketika mengangkat kedua tangan tersebut. Fihi, di dalam permasalahan tersebut, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yakni ada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, Abu Hurairah ini mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi sholati rafa'a yadayhi maddan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk di dalam salat, memulai salat, beliau mengangkat kedua tangannya maddan, memanjangkan, dipanjangkan, bukan dikobat ditekuk jarinya. Tapi dipanjangkan, digelar. Maksudnya digelar. Jarinya dipanjangkan, bukan ditekuk. Bukan ditekuk. Bukan gini juga. Tapi dipanjangkan. Ya. Ya, dipanjangkan. Kemudian dijelaskan qala Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yustahabbu an yamudda asabi'ahu waqtar raf'i. Iya, disunnahkan untuk memanjangkan jari-jarinya. Maksud dari tadi, disunnahkan memanjangkan jari-jarinya. Bukan ditekuk jari-jarinya, dipanjangkan. Di waktu mengangkat kedua tangannya. Ya, di waktu mengangkat kedua tangannya. Kemudian waqala Albani rahimahullah, berkata Imam Albani rahimahullah, wa kana yarfa'uhuma mamdudatal asabi'i la yufarriju bainahuma wa la yadummuha. Yakni seorang yang sholat itu mengangkat kedua tangannya dengan memanjangkan jari-jarinya, digelar jari-jarinya, la yufarriju bainahuma, tidak direnggangkannya, ya. Wala yadummuha, dan tidak digabungkannya jari tadi, ya. Tidak digabungkannya. Ini pendapat dari Imam Albani rahimahullah. Memang di dalam pembahasan fikih Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah, ini mereka berpendapat untuk tafrij, yakni merenggangkan jarinya, ya, merenggangkan jarinya ketika bertakbir, ketika mengangkat kedua tangannya. Adapun mazhab dari Imam Ahmad rahimahullah dengan merapatkannya, ya, jarinya dirapatkan. Ya. Dan hadis-hadis yang berbicara tentang hal itu, ya semuanya ada kritikan. Iya. Perkaranya luas, maksudnya boleh, maksudnya bagi siapa yang dia misalnya dengan merenggangkan, ya nggak masalah. Ya, karena memang hadis yang berbicara tentang yang suruh menyebarkan jari-jarinya ini, ada yang menilai sahih, ada yang menilai dhaif. Bagi yang menilai sahih berarti ya silakan direnggangkan.
Begitu juga pendapat dari Imam Ahmad yang beliau akhirnya berpendapat dengan menggabungkan, merapatkan jarinya, maka ini perkaranya luas, boleh bagi seorang mengerjakan. Madzhab Hanafiyah sebagaimana Imam Al-Albani tidak merenggangkan, tidak merapatkan, ya biasa saja. Biasa saja. Iya, ini jari-jari yang kita mengangkatnya. Kemudian lanjut Sunan. Iya. Penjelasan yang selanjutnya karena masih terkait dengan jari tadi. Hal yastaqbilu bikafaihi al-qiblata 'inda raf'i? Apakah mengarahkan kedua telapak tangannya ini ke arah kiblat ketika mengangkat kedua tangannya? Ya. Diarahkan ke kiblat. Ya, diarahkan kiblat, bukan ke samping atau ke atas atau ke bawah. Apakah diarahkan ke kiblat? Dijelaskan di sini qala Al-Albani rahimahullah, berkata Imam Al-Albani rahimahullah, wa ammal istiqbalu fi raf'i, adapun mengarahkan ke arah kiblat di dalam mengangkat kedua tangan, falam akif fihi ala hadisin illa fi takbiratil iftitahi, maka aku tidak mengetahui ada sebuah hadis pun yang berbicara tentang itu, ya, kecuali dalam masalah takbiratul ihram. Wa huwa dhaifun, dan hadis tersebut dhaif. Ya, hadis yang berbicara untuk mengarahkan telapak tangan ke kiblat dinilai oleh Al-Albani ini hadis yang dhaif. Akhrajahu At-Tabrani fil Awsat, yang diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitab beliau Al-Awsat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yakni rafa'ahu idza istaftaha ahadukumus salata falyarfa' yadayhi. Ibnu Umar ini merafa'kan, maksudnya mengangkat hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang di antara kalian istaftaha salata, memulai salat, falyarfa', maka hendaklah dia mengangkat kedua tangannya, wal yastaqbil bi batinihi ma'al qiblata, dan hendaklah dia mengarahkan ke kiblat batinnya, ini batinnya, zahirnya ini batinnya yang putih, ya. Mengarahkan ke kiblat batin dari telapak tangan ini. Fa innallaha amamahu, karena sungguhnya Allah itu di hadapannya. Ya. Ini hadis yang kemudian oleh Imam Al-Albani rahimahullah dinilai hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Ya. Illa kecuali, walaupun hadis tadi dinilai lemah, anna jumhurul ulama'i ala an yastaqbila bi batini kafaihil qiblata 'inda raf'i, bahwasannya jumhur fuqaha, kebanyakan dari ahlu fikih, mereka berpendapat untuk mengarahkan telapak tangan kita ini ke arah kiblat ketika mengangkat kedua tangannya. Jadi disunnahkan untuk mengangkat kedua tangannya dengan mengarahkan telapak tangan ke kiblat. Wadhabal Malikiyah, dan berpendapat Malikiyah, ila antakuna duhuru yadahi ila samai wa butunuha ilal ardi. Malikiyah berpendapat untuk agar dohir dari tangan kita ini diarahkan ke langit. Jadi takbirnya dengan ya diangkat seperti Allah. Malikiyah dengan mengarahkan zahirnya ke langit, batinnya ke bumi, ke tanah. Ya. Allah Akbar. Ini Malikiyah. Wakila, dan ada yang berpendapat yastaqbilu bihi ma khudaihi. Ya, ini menghadapkan kedua tangannya itu ke
ke pipinya, kedua pipinya. Ya, berarti gini. Ya. Akan tapi wal awal pendapat yang pertama yang apa? Menurut pendapat kebanyakan dari ahli fikih, ya, pendapat yang pertama tadi mengangkat dengan mengarahkan ke kiblat itu akmalu wal aqrabu ilal qiyasi. Ini lebih sempurna dan lebih mendekati kepada kias. Ya, wallahu a'lam. Wa huwa ikhtiyaru jama'atin minal muhaqqiqin dan itu juga pendapat yang dipilih dari apa? Sekelompok para ulama atau para ulama muhaqqiqin, para ulama peneliti. Qala al-Imam An-Nawawi berkata al-Imam Nawawi rahimallah dari Syafi'iyah dalam Syarah Muslim wa yustahabbu dan disunnahkan an yakuna kafahu ilal kiblati 'inda raf'i. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dan disunnahkan agar kedua telapak tangannya ini apa? Mengarah ke kiblat ketika mengangkat kedua tangannya. Ya, disunnahkan. Maka apa? Ya, maka bagi kita ikuti saja, tinggal diarahkan saja ke kiblat. Ini lebih mudah, ini mudah, ya mudah. Ya. Apa? Kita angkat kedua tangan kita arahkan telapak tangan kita ke kiblat dengan semampu kita. Ya. Iya, ini saja yang bisa kita bacakan di pertemuan kali ini. Ada yang masih bingung? Hmm? Ya ada ya, alhamdulillah. Ya, tanya dulu aja nanti jawabnya bisa dan biar saya mikir dulu. Apa nih? Ya, ya nanti. Insya Allah nanti setelah adzan. Yes.
rakaat ketiga, apakah sebagaimana takbiratul ihram? Maksudnya apa? Ketika berdiri, sudah berdiri baru dia apa? Takbir Allahu Akbar. Ya, bukan ya, bukan seperti takbiratul ihram. Ketika bangkit dari tasyahud awal, ini kita membaca takbir. Takbirnya namanya takbir intikal, takbir perpindahan. Sebagaimana takbir yang ruku atau takbir ketika mau sujud, yakni takbirnya dibaca ketika bergerak. Takbirnya dibaca ketika bergerak. Dia tasyahud awal, kemudian dia bangkit, Allahu Akbar. Jadi takbirnya dibaca ketika bergerak mau berdiri. Bukan ketika berdiri baru baca takbirnya. Allahu Akbar, bukan. Tapi ketika bangkit, ini kita baca takbirnya. Karena takbir intikal. Takbir perpindahan. Baru mengangkat kedua tangannya, ini apa? Ketika pas sudah berdiri. Ya, ketika pas sudah berdiri. Ini pendapat yang apa? Lebih rajih, lebih kuat. Ya. Ya. Berarti ada perbedaan dengan takbiratul ihram tadi. Ya. Sudah. Ya. Iya, monggo. Iya. Ya, bacaan Allah itu mat apa itu? Allahu Akbar itu mat apa itu? Mat tabi'i ya. Mat tabi'i itu kalau syarat tajwid itu kan dibaca berapa ketukan? Iya, dua ketukan. Iya, dua ketukan. Iya, dua ketukan. Eh, diperbolehkan, sebenarnya diperbolehkan dipanjangkan. Jangan sampai melebihi 5 atau 6 ketukan. Jangan sampai melebihi, itu kan batasan tajwid kan bacaan 5 sampai 6, 6 ya paling panjang ya. Bacaan yang normalnya pendek saja ya. Maksudnya ketika dia dua ketukan dibaca pendek aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau mau panjang ya nggak perlu dipanjangkan sampai melebihi aturan baca ya, aturan baca. Ya. Karena paling panjangnya baca kita kan 6 ketukan. Ya. Allahu Akbar. Ya, misalnya. Ya. Walaupun ini bukan baca Al-Quran, itu kan tajwid kan untuk baca Al-Quran. Ini bukan baca Al-Quran. Tapi apa? Tentunya ada batasan-batasannya yang tidak boleh melebihi. Iya, iya, ini ya. Maksudnya kalau aman bagi kita, kita sholat sendiri baca pendek saja. Maksudnya dua ketukan minimalnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, nggak perlu. Nanti kalau kita bangkit sambil baca panjang malah ngos-ngosan. Allah berhenti, kemudian baru berhenti. Hu Akbar. Kan? Iya. Jadi kan malah keliru ya. Allah kemudian baru Hu Akbar. Hu Akbar itu apa? Allahu Akbar langsung aja. Iya. Iya wallah. Intinya tempat membaca takbirnya itu ya. Ketika bangkit dari tasyahud awal, ketika mau bangkit sampai sebelum apa? Sebelum berdiri sempurna. Itu tempat-tempat kita membaca takbirnya. Iya. Iya, ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada salah kata, salah ucap, minta maaf. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.